Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Luar biasa dukungan dari kalian sehingga channel YouTube Triple B mengalami kemajuan yang sangat amat pesat. Dan saya harapkan bahwa teman-teman akan terus memberikan dukungan secara konsisten dan saya juga akan terus memberikan analisa menggunakan akal sehat yang logis agar mudah dipahami oleh para teman-teman yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. In this new content, sudah jelas dan pasti saya ingin membahas tentang pertandingan Grand Final Copa America 2021 yang akan terjadi duel yang besar, duel klasik antara Brazil versus Argentina. Seharusnya Copa America ini diselenggarakan di Argentina, ya, dan juga Kolombia jika saya tidak salah, tuh ada co-host. Tapi ternyata karena pandemi, maka Copa America ini dipindahkan ke Brazil dan Brazil menjadi tuan rumah tunggal. Kita tahu bahwa tahun 2019 Copa America juga diselenggarakan di Brazil dan Brazil bisa menjadi juara. Mereka bertemu Argentina juga kan di pertandingan semifinal. Dan pada saat itu, atau tempo hari lah ya istilah kerennya, bahwa Messi bermain untuk Argentina tetapi Neymar tidak membela Brazil karena memang Neymar tidak berpartisipasi di Copa America 2019 dikarenakan dia tidak 100% fit. Tapi tanpa Neymar Brazil bisa menang lawan Argentina dan Brazil juga bisa menjadi juara Copa America tahun 2019. Messi pernah lolos juga sih ke final tapi gagal menjadi juara. Jadi tentu Messi ini penasaran ya, dan juga fans dari Argentina dan juga fans dari Messi penasaran kapan ini Messi bisa meraih gelar juara yang prestisius bersama tim nasional Argentina. Kita tahu sebelumnya di level junior dan juga Olimpiade dia pernah menjadi juara. Tapi kan yang diincar adalah gelar yang prestisius. Salah satunya juga adalah Copa America. Dan yang uniknya Neymar juga belum pernah menjadi juara Copa America teman-teman. Karena dia tidak bermain pada tahun 2019. Dan pada saat dia bermain pada tahun 2011 dan juga tahun 2015 Brazil tidak menjadi juara. Jadi ini adalah duel antara dua pemain bintang juga di masing-masing tim. Perjalanan kedua tim ini hingga ke partai final juga tidak mudah ya, apalagi bagi Argentina di semifinal. Mereka perlu menuntaskan partai semifinal itu melalui adu penalti. Adu penalti kita tahu 50-50 bisa kemana saja. Ya kan, dan ada juga pemain dari Argentina yang miss, tapi memang penampilan dari penjaga gawangnya yang merupakan pemain jebolan Akademi Arsenal Emiliano Martinez ya kan berhasil menggagalkan beberapa penalti dari para pemain Kolombia. Dan juga kalau kita cermati materi pemain dari kedua tim, mereka punya materi pemain yang merata sebetulnya. Memang Argentina masih bergantung kepada Lionel Messi, tapi saya perhatikan di Copa America kali ini pemain-pemain lain juga bisa berfungsi secara baik untuk mendukung gerakan-gerakan dari Messi. Sedangkan dari Brazil walaupun ada Neymar dengan gerakan-gerakan individu dan eksplosifnya, tapi pemain-pemain lain juga bisa sinkron mengikuti cara bermain dari Neymar. Jadi memang kalau kita perhatikan bahwa strategi dari kedua pelatih akan krusial untuk pertandingan final ini. Dan juga yang menariknya teman-teman bahwa kedua tim ini juga punya defensive record yang baik. Dan Argentina tidak seperti di babak penyisihan Piala Dunia. Di Copa America ini juga Argentina adalah tim yang produktif. Kalau kita bandingkan apple to apple antara Neymar dan Messi, memang Messi lebih banyak mencetak gol, lebih banyak memberikan assist, lebih banyak create the chances. Tapi Neymar juga perannya penting bagi Brazil. Karena pemain ini selalu mengganggu konsentrasi dari para pemain bertahan. Dia selalu melakukan gerakan-gerakan individu yang bisa mengecoh para pemain tim lawan yang berada di lini pertahanan atau juga di lini tengah. Jadi saya pikir kedua pemain ini tetap merupakan figur sentral dan juga point of attack dari kedua tim. Artinya Argentina akan lebih sering mengandalkan Messi untuk membangun sebuah serangan dan juga Brazil akan mengandalkan Neymar untuk membangun serangan pada saat Brazil coba untuk melakukan penetrasi ke defense dari Argentina yang menurut saya di Copa America ini lebih rapi dan juga lebih solid. Oke, possible lineups ya, possible lineups atau kemungkinan lineup. Sayangnya bagi Brazil bahwa Gabriel Jesus tuh masih belum bisa bermain di partai final ya. Ternyata dia mendapatkan 2 match ban setelah dia mendapatkan kartu merah lawan Chile. So, kemungkinan besar ya, nih Brazil akan bermain dengan susunan pemain yang sama
seperti lawan Peru, yaitu di belakang sih sudah pasti nih ya, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi, Ederson kiper, Casemiro, Fred, dan di tengah bisa juga Everton, Lucas Paqueta, or Firmino. Saya sih inginnya Firmino yang main karena dia adalah pemain yang justru bisa perform at the highest level. Memang sebelumnya dia tidak bermain begitu baik lawan Chile. And then Neymar dan Richarlison. Artinya Brazil ini punya 4 pemain yang pergerakannya akan mobile. Neymar bermain di sebelah kiri, tapi dia sering masuk ke tengah. Richarlison bermain sebetulnya sebagai striker, tapi dia sering melakukan pergerakan dari kanan. Everton biasa melakukan pergerakan dari tengah, tapi biasanya juga dari kanan. Paqueta adalah pemain yang juga akan bergerak ke setiap sudut lapangan pada saat memang ada bola yang diberikan ke area yang terbuka dari ruang pertahanan dari tim lawan. Jadi, pergerakan dari para pemain Brazil sulit ditebak sebetulnya. Maka itu mereka juga bisa mencetak gol melalui pemain-pemain yang berbeda. Artinya bukan hanya satu pemain saja yang diandalkan untuk mencetak gol. Ya, artinya bukan hanya Neymar saja, bukan hanya Richarlison saja, tapi pemain seperti Paqueta saja bisa mencetak gol. Ya, artinya tim Brazil ini punya materi pemain yang punya kemampuan yang baik dalam urusan mencetak gol, yang berada di lini tengah dan juga sebagai striker yang bermain di depan. Dan juga salah satu kekuatan Brazil berada di 2 gelandang bertahan mereka, Casemiro dan juga Fred, ditambah juga dengan pemain-pemain berpengalaman di lini pertahanan. Oke, so now what about Argentina? Ini yang menarik kan dari Argentina. Kalau dari Brazil tuh formasinya adalah 4-2-3-1, sedangkan dari Argentina adalah 4-3-3. Ini memang formasi yang selalu dipilih oleh Scaloni. Ya, kalau pelatih Brazil Tite ini kan bisa juga mengganti ke 4-3-3, tapi sepertinya 4-2-3-1 nih ya, formasi dari Brazil nanti di final. And from Argentina of course Martinez, Molina, saya pikir Petzela dan juga Otamendi. Tagliafico sangat diandalkan dalam urusan overlap. De Paul pemain yang tangguh, Guido Rodriguez pemain yang tangguh, Lo Celso pemain yang tangguh. Saya pernah menjelaskan di salah satu konten Argentina bahwa Argentina have one of the best midfield in Copa America karena pemain-pemain yang tangguh. De Paul, Rodriguez dan juga Lo Celso bisa sama-sama mendukung serangan dan juga bertahan sama baiknya. Di depan Messi, Martinez dan juga Nico Gonzalez. Nico Gonzalez nih sayang ya, sulit banget dia mencetak gol di Copa America ini. Dan Lautaro Martinez perlahan-lahan sudah mulai mendapatkan formnya di Copa America ini, dan kita tahu Lautaro Martinez mencetak gol lawan Kolombia dan total gol yang telah dicetak oleh Lautaro Martinez di Copa America ini adalah 3, dan Messi sudah mencetak 4 gol, tapi Messi lebih banyak memberikan assist ya, 5 assist, sedangkan Neymar 2 gol 3 assist. Dan saya melihat bahwa komposisi pemain Argentina juga ya sama seperti Brazil kan, merata, meskipun point of attack nanti akan melalui Lionel Messi, dan mereka juga punya pemain-pemain yang bisa diandalkan dari bench seperti Paredes ya, mungkin juga Paredes bermain dari awal. Angel Di Maria yang biasa main sebagai pemain pengganti ya pada saat para pemain tim lawan ini mungkin sudah kelelahan ya, menjelang mungkin menit ke 60-65 baru biasanya Angel Di Maria akan dimainkan. Dan artinya memang pertandingan final ini saya pikir akan berjalan menarik dan seru karena begitu banyak pemain dengan skill-skill tinggi yang akan bermain. Ada lagi juga Sergio Aguero. Nah, ini yang menarik, bahwa Argentina tuh paling sulit menang lawan Brazil di kandang Brazil. Namun semua orang kan sekarang fokusnya ke Lionel Messi. Ini adalah the perfect moment untuk Messi meraih sebuah gelar bagi Argentina. Tapi sebetulnya perfect moment itu juga sudah ada pada tahun 2014 pada saat mereka masuk ke final. Tapi kan mereka kalah lawan Jerman. Pertandingan final ini akan dimainkan di Stadion Maracana, teman-teman. Dan kita tahu bahwa Stadion Maracana ini adalah tempat yang bersejarah bagi tim nasional Brazil. Sulit bagi tim lawan untuk menang di Stadion Maracana saat menghadapi Brazil. Tapi sayangnya tidak akan ada penonton yang hadir di dalam stadion ya, karena memang situasi pandemi yang belum aman di kawasan Amerika Selatan. Maka itu kan dipindahkan ke Brazil Copa America ini. Sedangkan bagi Argentina, saya pikir ini adalah form terbaik mereka di sebuah major event yang saya perhatikan bahwa para pemain semuanya on fire. Dan sepertinya mereka ingin membantu Lionel Messi untuk mendapatkan gelar prestisius tersebut. Tapi seandainya bisa dihadiri oleh penonton, saya pikir Brazil nih punya peluang lebih besar untuk meraih kemenangan. Dan terbukti mereka pernah mengalahkan Argentina dengan Lionel Messi di Copa America tahun 2019 saat Brazil tidak diperkuat oleh Neymar. Namun saya pikir karena form Argentina lagi bagus dan juga tanpa penonton, ya chance-nya adalah 50-50. Kuncinya adalah gol pertama bagi masing-masing tim.
Brazil, coba teman-teman perhatikan saat mencetak gol pertama, ya mereka lebih sering menjadi pemenang. Memang sih lawan match terakhir lawan Ekuador ya, kan ada begitu banyak rotasi di line up sehingga berakhir dengan skor 1-1. Sedangkan bagi Argentina, setelah mereka unggul sulit sekali untuk menyamakan kedudukan. Chile melakukan itu ya karena memang ada penalti dari situasi yang sebetulnya juga cukup mengejutkan ya bagi saya bahwa Chile bisa mendapatkan penalti ya, tapi itulah. Sekarang kita tahu bahwa sepak bola di era modern juga bisa memunculkan keputusan-keputusan yang kontroversial seperti pertandingan Inggris lawan Denmark kan. And then Kolombia juga bisa mencetak gol ya karena memang mereka benar-benar bermain liar menjelang pertandingan berakhir. So for me this is 50-50. Tim pertama yang mencetak gol punya peluang lebih besar untuk memenangi pertandingan. Saya mengatakan peluang lebih besar bukan kepastian untuk menjadi juara. Dan saya kira bahwa pertandingan final ini akan berlangsung terbuka. Saya tidak yakin kedua tim ini akan bermain bertahan. Buat apa bermain bertahan juga? Setelah ini langsung adu penalti loh, tidak ada extra time. Dan adu penalti itu 50-50. Belum tentu ada sebuah tim yang pasti akan menang melalui adu penalti meskipun Argentina sudah menang adu penalti sebelumnya lawan Kolombia. So we wait for this final. No hate, only football. Salam sepak bola.